Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, akramani wa akramakumullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal atas perjumpaan ini. Kita kembali diperjumpakan oleh Allah Azza wa Jal dalam maksud dan tujuan yang mulia, yaitu at-tafaqquh fi dinillahi azza wa jalla. Kita mempelajari, mengkaji sama-sama tentang agama Allah azza wa jalla. Ya, apatah lagi dalam masalah atau pembahasan aqidah. Ya, ini adalah ilmu yang sangat kita butuhkan. Ya, manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam beragama, berkeyakinan di atas manhaj dan metode as-salaf, dan dia adalah sebaik-baik as-salaf. Ni'mas salaf ana laki, kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, sebaik-baik as-salaf aku, ya, untuk kamu, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, masih dalam yaitu nazam wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munazzalu, dan aku berkata pada Al-Qur'an apa yang Al-Qur'an itu datang dengannya, ya, atau ayat-ayatnya datang, maka ia itu adalah Al-Karim, yakni Al-Quran, ya, yang mulia, yang diturunkan, munazzal. Ya, terakhir yaitu tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullahi azza wa jal, bukan makhluk. Itu ibarat dari ulama, ya, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya bermula dan kepadanya, yakni dari Allah bermula dan kepadanya akan kembali. Iya, telah disebutkan, ya, sebelumnya bahwasanya sekitar 550 orang, ya, mereka ini adalah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in,
Iya. Semuanya mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullahi azza wa jalla, bukan makhluk. Iya. Dan dari mereka itu ya, imam-imam. Iya. Ada dari mereka imam yang diambil, dipegang ya, ucapannya, dan manusia beragama dengan madhabnya. Ya, yang mana kata Syekh Imamul Lalaka'i, kalau saya sibukkan yaitu mengumpulkan mereka, ya, menukilkan dari ahli hadis, niscaya akan sampai ke apa jumlah, yaitu puluhan ribu, ya, ribuan akan ternukilkan dari mereka, ya, ucapan tersebut, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Ya. Kata Syekh, wa amma kaunuhu minhu bada, adapun ya, Al-Quran itu darinya bermula dari Allah Azza wa Jalla, karena sesuatu itu disandarkan kepada yang paling pertama mengucapkan. Jelas ya? Iya. Yang paling pertama mengucapkan. Ya. Jadi karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Al-Jahmiyah serta selainnya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Al-Quran di udara atau semisalnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah hak al-qaul, ucapan, ya, kalam, ya, dariku. Ini Al-Quran itu kata, ya, dari Allah Azza wa Jalla, bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Juga tanzilum minallahi, ya, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, penurunan dari Allah, yaitu Alkitab dari Allah yang maha berkuasa, ya, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tanzilum minar rahman ar-rahim, ya, Al-Quran itu turun dari Allah yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Ya. Dan selainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu, ya, sumber, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling pertama mengucapkannya. Iya. Jelas ya? Iya. Kemudian kata Syekh, adapun ibarat wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya kembali, yakni Al-Quran itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu ada dua sisi, ya, makna. Sisi yang pertama atau makna yang pertama, yaitu bahwasanya Al-Quran ini akan kembali kepada Allah di akhir zaman, sebagaimana telah sabit dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla lailatan, sungguh akan diperjalankan, ya, kitabullah, kitab Allah, suatu malam, ya, perjalankan di malam hari, ya, fala yabqa fil ardi minhu ayah, maka tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun, dega kata sisa, iya, na cabuk mana di pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, rewa ilari pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat-ayatnya, ya. Ini
adalah masa yang dekat terjadinya hari kiamat. Ya, tidak ada lagi yang berpikir menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya, sejelek-jelek masa. Ya. Maka ketika itulah terjadi kiamat. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali makhluk-makhluk yang jahat. Ya. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla laila fala yabqa fil ardi minhu ayah. Jadi akan diperjalankan atas kitab Allah ya, suatu malam maksudnya kembali kepada Allah, tidak akan tersisa lagi satu ayat pun di muka bumi. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ya. Kemudian makna yang kedua bahwasanya annahu ya'udu ila Allah wasfan. Ya, ay annahu la yusafu bihi ahadun siwa Allah wa yakunu al-mutakallimu huwa Allah azza wa jalla wa huwa al-mawsufu bihi. Ya, yaitu tidak kembali atau Al-Qur'an itu kembali kepada Allah azza wa jalla sebagai pensifatan. Kenapa? Karena tidak disifatkan ya, dengan Al-Quran itu seorang pun dari makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Al-Quran kalamullahi laisa makhluk. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, dan kalam Allah itu adalah sifat, bukan makhluk. Iya, sifat berbicara. Iya, bukan makhluk. Makanya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala penyandarannya kepada yang mengucapkannya, sumber ucapan tersebut. Ya, yaitu Allah dan ya, sifat-sifatnya. Apa Al-Qur'an itu adalah sifatnya? Ya. Ya. Jadi kembali kepada yang disifati dengan Al-Qur'an. Jelas ya? Iya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, laqitu rijala wal ulama wal fuqaha bi Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wasyam wathubur wa Khurasan fara'aituhum ala sunnati wal jamaah. Iya. Wa sa'altu 'anil fuqaha fa kullun yaqul kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku berjumpa dengan lelaki, iya, ulama fuqaha ahli fiqh, iya, di kota Makkah, Madinah, Kufah, iya, Basrah, ya, Kufah, Basrah, Irak, Syam, ya, Thubur, Khurasan. Maka aku melihat mereka di atas sunnah dan jamaah. Ya, yakni berada di atas agama yang benar, yaitu agama yang masih murni, pemahaman yang di bawah, pemahaman di atas apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya dan para sahabatnya, itu ahli sunnah wal jamaah. Jelas ya? Iya. Dan kata beliau Imam Ahmad, aku bertanya kepada para fuqaha ahli fiqh, semuanya menjawab yaitu Al-Quran adalah kalamnya Allah, ya, bukan makhluk, darinya bermula dan kepadanya kembali. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Aqidah As-Salafiyah. Ya. Bahkan kata Syekhuna Muhammad ibnu Hizam Al-Fadli Al-Ba'dadi hafizahullah ta'ala, wa qad naqala Syekhul Islam aidan ala hadha ittifaqus salaf wal a'immah fi ghairi mawdi'in,
Ya, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menukilkan atas hal ini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya, pada beberapa tempat sumber. Ya, ya, yaitu kesepakatan ulama dan as-salaf menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang dikenal dan masyhur di kalangan as-salaf. Kemudian kata asy-syekh, fahuwal karimul munazzalu, dan Al-Quran itu adalah al-karim, mulia, ya, yang diturunkan. Ya, al-karimul munazzalu. Ya, ada tak suatu nusakh atau ya lafaz, juga riwayat mungkin, yaitu fahuwal qadimul munazzal. Ya, tapi yang benarnya itu al-karimul munazzal. Ya, yang di sumber naskah. Ya, yang benar al-karimul munazzal. Ya, karena ini yang sesuai dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran itu adalah Quran yang mulia yang diturunkan. Ya, karena Al-Quran itu qadimun naw hadithul ahad, nau'nya itu dahulu, ya, terdahulu, akan tetapi ya turunnya itu sesuai dengan yakni ya baru, ya, sesuai dengan peristiwa dan keadaan. Ya, ya, bukan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah bahwasanya Al-Quran itu qadim, terdahulu. Iya. Akan tetapi ibarat yang benar yaitu qadimun naw hadithul ahad. Nau'nya adalah terdahulu dan baru, sesuai dengan peristiwa turun. Ya, sebagaimana diketahui yaitu ya Al-Quran turun pada kisah Al-Mula'anah, ya, atau kisah Al-Mujadalah, perempuan yang mendebat, ya, suaminya, ya, yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga peristiwa al-ifk, ya, tuduhan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan selainnya dari peristiwa-peristiwa, ya, yang dengannya turun ayat, itu namanya asbabun nuzul. Ya, berarti ya kalamnya Allah azza wa jalla itu ya baru, ya, baru turun, ya, sesuai dengan peristiwa tersebut. Ya, jelas ya. Adapun ucapan al-musannif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-munazzal, yang diturunkan, ya, jelas bahwasanya Al-Qur'an itu turun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Berarti Al-Quran
diturunkan. Ya, berarti turun dari atas ke bawah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya. Ini ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis. Ya. Allahul musta'an. Tentang Al-Qur'an ini ya, banyak kelompok ya yang masing-masing memiliki pemahaman yang keliru terhadap Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Ada di antara mereka ya, yang menamakan dirinya atau ya Al-Qur'aniyun, korangi mi bawang minapake nasalaiwi inaritu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Mereka dusta dengan hal tersebut karena ya, mendustakan ayat itu sendiri. Ya. Jelas ya? Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Ar-Rasul maka ambillah, dan apa yang ia larang maka tinggalkanlah. Ya, perintah apa Allah Subhanahu wa taala dilalanai ukurangi. Ya. Kota sangi aleta inaritu akurangi bawa tacin rolai. Ya. Berarti konsekuensinya yaitu harus mengikuti ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti nabinya. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaknya orang berhati-hati. Iya. Orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah nigah, perintah Nabi ta. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Berarti ya harus ini sesuatu yang talazum. Ya, saling melazimi, mengharuskan. Ya. Tidak terlepas. Ya, saling mengikat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Allahul musta'an. Jadi ini adalah pemahaman yang keliru. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kurang. Ya. Mereka meyakini sahabat yakni menyembunyikan atau memalingkan. Ya. Ini adalah firqah Al-Qaramitah Al-Batiniyah. Ya. Ada juga itu orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya, kalau orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan Al-Quran itu ibarat kalamnya Allah, ibarat ucapannya Allah. Ya. Apa maksudnya ibarat kalamnya Allah Azza wa Jalla? Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Jibril, dan Jibril ini mentakbirkan dari Allah dengan bahasanya, bahasa Jibril sendiri. Ya. Allahul musta'an. Atau sebagian mengatakan yaitu Jibril mengambil Al-Qur'an dari Allahul Mahfuz, kemudian dia takbirkan dari Allah sesuai dengan bahasanya. Iya, itu ibarat dari kalamnya Allah Azza wa Jalla. Iya, alena mi pak bahasa Jibril pak bahasa ieu kurangin menurutnya. Kenapa? Karena kalam mereka meyakini Al-Asy'ariyah itu kalamnya Allah kalam nafsani. Iya, kalam nafsani. Artinya ada kalam nafsani. Ya, koi di bahasa takape pak bahasa bukan dengan huruf dan lisan, bukan dengan suara. Isa'atin nabi. Jadi Jibril ungkapkan keinginan atau maksud kalam Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Ya, mirip dengan Al-Kullabiyah.
Kalau Al-Kullabiyah mereka mengatakan hikayat. Ya, tadi Al-Asy'ariyah yaitu ibarat dari kalam Allah. Kalau Al-Kullabiyah hikayat dari kalam Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu Jibril menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita lah yang menghikayatkan ya kepada kaumnya dengan bahasanya. Ya, nasabah Nabi tayan dari itu mak basarai berarti napak basarai. Allahul musta'an. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Jadi ini adalah keyakinan yang rusak ya, dan batil terhadap Al-Quran. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullahi azza wa jal. Ya, kalamnya Allah azza wa jal. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ya, yang juga yang jelas ya, yaitu ya, bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala diturunkan suatu surah ayat qul ya qul huwallahu ahad ya rampai Muhammad ya, Allahu ahad ya, dia juga baca qulnya ya maunya kan ya kongkani qul ya huwallahu ahad saja ya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaitu menyampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Allah azza wajalla ya qul huwallahu ahad. Jelas ya? Allahul musta'an. Kemudian kita berpindah ke bait syair nazam selanjutnya. Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Kata Syekh dan aku katakan ya Allah berfirman ya, jalla jalaluhu ini maha agung ya, maha mulia kemuliaannya ya, dengan kemuliaannya wal mustafa al hadi dan ya, al mustafa al hadi yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan dua sifat ini, dia itu adalah Al-Mustafa karena Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Ya. Mustafa terpilih, pilihan dari Allah. Al-Hadi ya. Dia adalah ya, manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai itu pemberi hidayah. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ya. Wala ata'awwalu dan aku tidak mentakwil. Ya, ini manhaj aqidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ini kan ya dia diminta untuk menyampaikan akidahnya ya dalam bentuk nazam dia keluar ya dia sampaikan ya wa aqulu qala Allahu azza qala Allahu jalla jalaluhu. Jadi kata Syekh dan aku katakan Allah berfirman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa al-Hadi bersabda ya artinya apa yang datang diterima tanpa mentakwil, tanpa memalingkan ke makna yang tidak diinginkan. Ya. Berkata Syekhuna Muhammad ibn Hizam al-Fadli al-Ba'dani hafizahullah. Ya. Dan ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah dan ahli hadis bahwasanya annahum la yastadiluna fi nahjihim wa aqidatihim illa ilal ayatil qur'aniyah was sunnatis sahihah. Bahwasanya mereka tidak menyandarkan ya, manhaj metode dakwah mereka, aqidah mereka kecuali ya,
kepada ayat Al-Quran dan sunnah yang benar yang bersumber dari Nabiyina Al-Mustafa Al-Hadi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Allah jalla wa ala fa bi ayyi haditsin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. Ya. Maka ayat yang mana, pembicaraan yang mana setelah pembicaraan Allah Azza wa Jalla dan ayat-ayatnya mereka imani, mereka beriman. Ya. Maksudnya ya, kalamnya Allah Azza wa Jalla ya. Narik kumakadani ku Allah Subhanahu wa ta'ala alena na rampai rilalan na akurang iterima. Iya. Aja na itolak. Yarga ibat tuangi salah-salah. Tidak dimaksudkan, tidak diinginkan dari penafsiran ulama. Wa qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ya. Tidakkah telah cukup ya, mencukupi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Ya, sungguh pada demikian itu betul-betul terdapat rahmat dan peringatan untuk kaum yang beriman. Ya. Anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Jadi Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yang dibacakan kepada mereka. Ya. Yang mana padanya terdapat rahmat, peringatan bagi kaum yang beriman. Ya. Juga di dalam ayat yang lain, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian. Ya. Yang mana sumbernya mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Dan jangan kalian mengikuti selainnya. Ya, selain Al-Qur'an, menjadikan sebagai wali-wali, pelindung, penolong. Ya, sangat sedikit yang mengambilnya sebagai peringatan. Sangat sedikit yang mengingat. Jelas ya? Ya. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk berhukum dengan Al-Qur'an. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula yakni mukminah, yakni laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, ya, idza qada Allah wa rasuluhu, yakni Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, lalu kemudian ya mereka memiliki pilihan yang lain dari perkara mereka, urusan mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Ini perintah untuk berhukum kepada Kitabullahi Azza wa Jalla. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Ya. Sekali-kali tidak. Ya. Demi Rabbmu Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Yaitu ya, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim antara mereka, kemudian tidak mendapatkan ya, pada diri-diri mereka yaitu perasaan berat ya dari apa-apa yang engkau telah putuskan, dan menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Ya.
Jelas ya? Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Ya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, yang mana jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah, ya, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yakni satu, ya, ma ini tasamtum bih lan tadillu, jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah, kitabnya Allah azza wa jalla. Ya, hadits riwayat Muslim, yakni lafaz yang terakhir dari sahabat Jabir bin Abdullah. Wala ata'awwalu, ya, dan tanpa aku mentakwilnya. Takwil itu ada 3 makna dari makna takwil. Ya, makna yang pertama, kata Syekhuna, wa huwa istilahul mutaakhirin minal mutakallimin fil fiqh wal usul, bahwasanya takwil adalah memalingkan suatu lafaz dari kemungkinan yang rajih kepada kemungkinan yang marjuh, yang lemah, dari makna yang kuat, yang rajih, yang benar, ke makna yang lemah, tidak diinginkan. Ya, lidalilin yaqtarinu bihi wa hadzal ladzi anahu aktsaru man takallama minal mutaakhirin. Ya, ya, jadi makna takwil yang pertama yaitu memalingkan suatu lafaz dari makna yang kemungkinan kuat ke makna yang tidak kuat, lemah. Akan tetapi di sini dengan dalil, ya, yang ada sisi kemungkinan, ya, ya, di dalil yaqtarinu bih, ada qarinah. Dan ini adalah makna yang diinginkan kebanyakan, ya, orang-orang yang berbicara tentang makna at-ta'wil dari kalangan orang-orang belakangan. Ya, ini yaitu istilah yang digunakan orang-orang belakangan, ya, dari orang-orang yang berbicara dalam pembahasan fikih dan usul fikih. Paham ya? Ya. Jadi makna yang pertama itu makna yang diinginkan oleh orang-orang yang berbicara tentang fikih dan usul fikih, orang-orang belakangan. Ya. Pemalingan makna yaitu dari kemungkinan makna yang rajih ke makna yang tidak rajih, akan tetapi dengan dalil qarinah, tanda atau suatu, ya, ada qarinah, ya, ini ada suatu alasan yang mungkin bisa diterima. Ya. Makna yang kedua, bahwasanya takwil bermakna tafsir. Ya, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dan selainnya, ya, dari para ahli tafsir, ya. Ya. Dia mengatakan misalnya, ya, dalam ibaratnya ikhtalafa ahlut ta'wil, berselisih ahlut ta'wil. Ya. Apa maksudnya Ibnu Jarir At-Tabari dengan ucapan tersebut? Ahli ta'wil yakni ahli tafsir, berselisih ahli tafsir. At-ta'wil mereka maksudkan yaitu tafsir. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ya, maksudnya yaitu tafsirnya. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya.
Kemudian makna yang ketiga yaitu wahwal haqiqatul lati yaqulu ilaihal kalam. Ya, fa in kana khairan fa ta'wiluhu wa wuqu'uhu. Ka qaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Makna yang ketiga itu hakikat sesuatu, ya, yang kembali kepadanya, ya, ucapan tersebut, ya, kembali kepadanya. Ya. Apabila baik, maka takwilnya dan kejadiannya itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, apa ya? Apabila itu adalah khabar, berita, maka takwilnya adalah terjadinya berita tersebut. Iya, itu kalau pengkhabaran. Maka takwilnya ketika terjadi seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Iya. Iya, dan juga di dalam firman Allah yang lain, hadza ta'wilu ru'yai, ini adalah takwil ru'yaku, kata Yusuf alaihi salam. Iya. Hadza ta'wilu ru'yai min qabl, ini adalah takwil mimpiku dahulu. Iya, terjadi. Iya. Jadi itulah takwilnya, terjadinya apa yang dimimpikan nyata. Iya. Iya. Makanya dikatakan asyik kalau dia khabar, maka ya, takwilnya adalah terjadinya, ya, apa yang sesuai dengan yang ya, contohnya misalnya, ya, hadza ta'wilu ru'yaya, ini adalah takwil ru'yaku, takwil mimpiku. Ya, dia lihat buktinya. Ya, nyata. Wa in kana talaban fa ta'wiluhu imtithaluhu. Kalau itu adalah permintaan, tuntutan, maka takwilnya adalah menjalankan. Ya, mengindahkan, menjalankan. Kalau itu adalah permintaan. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca di dalam ruku' dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabbana, Rabb kami, ya, dan lagi maha terpuji, ya Engkau, ampunilah aku. Ya, ya ta'awalul Quran. Kata Aisyah, Nabi itu mentakwil Al-Quran. Maksudnya apa? Yaitu menjalankan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Manusia telah masuk berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kata Allah fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepada Rabbmu, sungguh ia adalah maha penerima taubat. Ya, kana tawwaba. Ya, dia mentakwil perintah tersebut, maksudnya dia jalankan. Ya, Nabi menjalankan, yaitu dia tidak pernah lagi meninggalkan atau dia membaca di dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, jelas ya? Itu makna at-ta'wil. Jadi kata Syekh, keinginan Syekhul Islam di dalam hadis atau di dalam bait, ya,
Yani nazam wa aqulu qala Allahu jalla wa jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awwalu, dan aku katakan Allah berfirman, ya. Nabinya bersabda al mustafa al hadi, dan aku tidak mentakwilnya, artinya saya terima, ya, apa datangnya. Amiruha kama ja'at, kata ulama, biarkan sebagaimana datangnya, ya. Aja mau betuangi salah saleh, ya, atau tafsirkan salah saleh tidak sesuai dengan yang diinginkan, wala ata'awwal, ya, huwal makna al-awwal lakin bila dalilin yaqtarinu bihi. Jadi yang diinginkan adalah Syekhul Islam, makna yang pertama akan tetapi tanpa dalil, ya, yang menguatkan pengalihan tersebut, ya. Ini tadi makna yang pertama yang diinginkan, yaitu memalingkan suatu lafaz dari makna yang rajih ke makna yang marjuh tanpa dalil yang menguatkan, alasan yang benar, ya, qarinah yang benar. Wa idza khala sarful laf an zahirihi an dalilin fayusamma tahrif. Jadi kalau pemalingan lafaz dari makna yang zahir ke makna yang tidak zahir, dari makna yang nampak ke makna yang tidak nampak, ya, kalau makna yang nampak itu langsung, kalau dikatakan tangan, ya, tangan langsung dia nak pahami saleh mat, ya, kada tangan kekuatan, nikmat, ya, seperti itu. Kalau dikatakan kaki, ya, langsung kaki, apa yang muncul langsung, ya, di benak, itu makna yang zahir namanya, ya, ya. Wa idza khala sarful laf an zahirihi an dalilin fayusamma tahrif. Jadi kalau pemalingan lafaz dari zahirnya, makna yang nampak ke makna yang tidak nampak, ya, tanpa dalil, ya, kosong dari dalil, tidak ada dalil, maka itu tidak dinamakan tahrif, pemalingan, penyelewengan, ya. La ta'wilan, bukan ta'wil namanya, ya. Wa ahlul bid'ah idza harrafu nusus bila dalil bila adillah samuhu ta'wilan, ya, liyurawwija wa yuqbal, ya. Fal aula min nafyi ta'wil nafyi tahrif, ya. Ya. Jadi ahlul bidah itu mereka memalingkan, menyelewengkan nas-nas tanpa ada dalil, dan kemudian mereka menamakan yaitu takwil, iya, mereka menamakan takwil. Kenapa? Ya, supaya itu menyebarkan pemikirannya, supaya bisa diterima oleh manusia, ya. Tidak, mereka, ya, tidak namakan tahrif, karena makna tahrif di dalam Al-Quran itu tercela, ya. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, Allahul musta'an. Mereka mentahrif ucapan dari tempatnya, ya, dari makna yang tidak diinginkan, ya. Sifat orang-orang Yahud yaitu sifat mentahrif, memaling-malingkan makna dari makna yang tidak diinginkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Apa mereka katakan? Kami beriman sebahagiannya dan kami ingkari sebahagiannya. Ya, sifat tahrif tercela di dalam Al-Quran sehingga mereka tidak mau menggunakan kata yaitu ta'wil, ya. Allahul musta'an. Ini adapun hukumnya juga, ya, ya.
hukum ta'wil ini. Ya. Berkata Syekh Munir Ibn Husain An-Naji Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala, ya, berbicara tentang hukum ta'wil. Kalau itu muncul dari ijtihad dan niat yang baik, dan apabila jelas baginya suatu kebenaran, ia kembali menerima kebenaran tersebut, maka yang seperti ini diampuni. Ya, ini dia mentakwil suatu kalimat, ya, yaitu karena ijtihad dan niat yang baik. Kalau nampak baginya kebaikan, kebenaran, dia kembali rujuk, ya, kepada kebenaran tersebut, maka ini orangnya, ya, diampuni. Tentunya juga dia adalah ahli dalam ijtihad, ya, ternyata bangsa nata. Allahul musta'an. Ya. Kemudian hukum yang kedua, kalau itu ta'wil itu muncul dari hawa nafsu, ya, fanatik, ya, akan tetapi punya sisi benar dari sisi bahasa. Jelas ya? Allahul musta'an. Ya. Seperti Al-Yad, ya, dia katakan, ya, yang diinginkan adalah tangan, ya, karena telah sabit dari ucapan Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi, ya, tak kala ia berkata pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, laula yadun kanat laka indi, ya, laka fa'tuka biha walakin hadhihi biha, ya. Yani sekiranya bukan karena, yakni nikmat, ya, kanat laka indi laka fa'tuka biha, ya, yakni syahidnya yaitu penyebutan niat tangan di sini bermakna nikmat, iya. Berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jenis ini, takwil yang seperti ini, pelakunya dikatakan fasik kalau dia mentakwil, ya, dia katakan misalnya tangan yang dimaksud adalah nikmat, bukan tangan sebenarnya, ya, dia nafikan tangan Allah Azza wa Jalla, dia tafsirkan ke makna yang yaitu bermakna nikmat atau kekuatan. Maka yang seperti ini, kata Asy-Syaikh, orangnya difasikkan dan tidak dikafirkan, dikatakan orangnya fasik, ya. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga, kalau itu muncul dari hawa nafsu dan ta'assub dan tidak ada sisi bahasa, ya, tidak ada sisi bahasa yang membenarkan takwil tersebut, maka pelakunya dikafirkan setelah sampainya hujjah. Ya, kenapa? Karena hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'an, Kitabullahi Azza wa Jalla, seperti ucapan Rafidhah. Ya. Ucapan Rafidhah pada firman Allah Azza wa Jalla, misalkan fakhanatahuma, maka keduanya berkhianat. Ya. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, ya, istrinya Nuh, istrinya Nabi Lut, ya. Yani dalam surah atau ayat sebutkan fakhanatahuma, ya. Dia pernah, orang-orang Rafidhah katakan keduanya berkhianat di sini, yaitu yang dimaksud adalah Hafsah dan Aisyah, ya. Allahul musta'an. Ini kufur, ya, ta'wil yang membawa pelakunya kepada kekufuran. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah, ya, karena dia mendustakan Al-Qur'an. Atau seperti inna ankaral aswat la sautul hamir,
Sungguh semungkar-mungkar, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya. Siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang Rafidah mengatakan Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar yang dimaksud yaitu sejelek-jelek suara. Kalau bersuara, berbicara Abu Bakar dan Umar, nas'alullah subhanahu wa ta'ala salamata wal afiyah. Ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Kalau orang Rafidah mengatakan yang diinginkan adalah yakni Aisyah. Ya, ini saya ingat saya dengar dari guru saya. Ya, katanya Baqarah Aisyah. Allahul musta'an. Ini adalah penafsiran yang kufur. Ya. Ya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya, seperti misalnya juga ya ayuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah. Wahai nabi, ya di dalam ayat balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu. Ya. Yang dimaksudnya kata Ar-Rafidah min wilayati Ali. Wahai Muhammad, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari kewalian Ali. Iya, dari kekuasaan Ali, palatui. Maka ada Ali maha kuasa. Allahul musta'an. Ini juga termasuk ya takwil yang batil, yang padanya terdapat kekufuran. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala salamata wal afiyah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yu'inana ala dzikrihi wa syukri wa husni ibadatihi wa nas'aluhu an yuthabbitana ala dinihi hatta al-mamat. Ya ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.